Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan anugerah-Nya senantiasa berlimpah atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memampukan kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 28 sampai 31. Tertulis demikian. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang polisi mendatangi rumah dari seorang pria karena ada suara wanita minta tolong yang terdengar dari dalam rumahnya. Sang pria kemudian menjelaskan bahwa itu adalah suara burung kakak tua yang ia pelihara. Polisi mencoba membuktikan, dan memang benar burung kakak tua itu mengeluarkan suara minta tolong yang mirip dengan suara wanita. Binatang pada hakikatnya tidak dapat mengeluarkan suara seperti manusia. Burung kakak tua hanya meniru saja, tapi tidak tahu artinya. Kita tidak bisa berbicara dengan bahasa manusia kepada binatang. Begitu juga binatang tidak bisa berbicara dengan bahasa manusia kepada kita. Namun di dalam Alkitab ada kisah tentang keledai Bileam yang berbicara. Waktu itu Bileam sedang dalam perjalanan untuk menemui Raja Balak, untuk mengikuti apa yang diminta oleh Balak kepadanya, yaitu mengutuki Israel. Tuhan sudah melarang Bileam pergi, tapi Bileam tetap pergi juga. Tidak ada lagi orang yang dapat memberikan nasihat kepada Bileam saat itu selain Tuhan. Tapi suara Tuhan pun tidak didengarkannya. Dalam perjalanannya itu seorang malaikat Tuhan hendak membunuh Bileam. Tapi sang keledai kemudian menghindarkan Bileam dari hal itu dengan cara menyimpang dari jalan yang seharusnya dan juga mendempetkan dirinya ke tembok. Disitulah Bileam marah kepada keledainya dan memukulnya. Dan saat itu juga Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga berbicara seperti layaknya seorang manusia. Perhatikan di sini saudara bahwa ketika batin dari Bileam sudah menjadi tumpul, tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memakai keledainya untuk berbicara kepadanya sebagai peringatan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 16 tertulis, "Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu." Tuhan bisa memakai apa saja untuk menyatakan suaranya, suara peringatannya kepada kita, khususnya ketika mata hati kita, yaitu batin kita, hati nurani kita sudah keras, sudah tumpul dan tidak mau mendengarkan suara firman Tuhan. Tentu tidak harus sama seperti Bileam di mana seekor keledai berbicara kepada kita. Tapi Tuhan bisa pakai sesuatu yang lain untuk membuat kita sadar bahwa Tuhan punya kehendak firman atas kita yang harus kita lakukan. Tuhan bisa pakai apapun di sekitar kita, saudara, untuk berbicara kepada kita. Dan ketika itu terjadi, jangan kita keraskan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hati nurani kita tumpul dan tidak mau dengar-dengaran
pada firman Tuhan. Perhatikan saudara bahwa ketika Bileam mengabaikan kehendak Tuhan, maka ia sebenarnya sedang mengundang kematian datang pada dirinya. Tapi seekor keledai mencegah itu terjadi. Artinya bahwa Tuhan masih mengizinkan Bileam hidup. Tapi kita semua saudara jangan sampai pada titik itu. Kita harus selalu dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan. Hargai kasih karunia-Nya dan gunakan waktu kesempatan untuk selalu dengar-dengaran pada suara Tuhan. Jangan keraskan hati ketika Tuhan menegur, tapi taatilah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami tuntunan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami yang kadangkala keras kepala dan tidak mau menuruti firman-Mu. Ampuni kami dan tolong kami, supaya kami dengar-dengaran dan taat melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Jadikan kami peka Tuhan untuk mengerti dan mendengarkan suara Tuhan lewat berbagai cara yang Tuhan kerjakan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi dan lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas gereja-Mu dan berkat-Mu atas kami semua beserta keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.